Saudara, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert bertekad membawa Garuda lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 dan untuk mencapai misi tersebut Kluivert meminta dukungan dari supporter. Setelah PSSI resmi menunjuk Kluivert sebagai pelatih Timnas, Patrick Kluivert memiliki misi membawa Timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kepada wartawan Fabrizio Romano, Kluivert bilang kondisi Timnas saat ini memiliki kemampuan, kekuatan, dan tekad untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. The mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. Sementara pemain Timnas asal Persib Bandung Mark Klok bilang pergantian pelatih dalam dunia sepak bola merupakan hal yang biasa. Kepada semua pihak, Mark Klok meminta membantu pelatih Kluivert agar bisa beradaptasi dengan Timnas. Mark Klok berharap dengan kehadiran Kluivert, mimpi Timnas untuk bisa lolos Piala Dunia bisa terwujud. Hal yang baru, dia harus adaptasi di negara kita. Semoga semua orang bantu dia buat adaptasi dan pemain kultur sepak bola juga adapt dengan filosofi dia. Itu sangat penting buat kita bersamaan karena kita semua punya satu mimpi, satu visi, satu misi. Itu Garuda Indonesia harus lebih baik, lebih besar lagi kepada sekarang untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa kualifikasi untuk Piala Dunia. Ini mimpi semua. Dan semoga dengan pelatih yang baru kita bisa menjadi mimpi ini terwujud. Terima kasih banyak. Usai resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert meminta dukungan supporter agar Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026. Kepada wartawan Italia, Fabrizio Romano, Patrick Kluivert menyampaikan saat ini tengah dalam proses menyatukan semuanya. Kluivert juga mengingatkan, dalam tim bukan hanya pemain dan pelatih, tapi juga perlu ada dukungan supporter yang begitu vital bagi sebuah tim. As everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Pengamat sepak bola Anton Sanjoy melihat di tangan Patrick Kluivert, taktik Timnas Indonesia akan mengalami perubahan, namun tak begitu signifikan. Soal komunikasi yang sempat disorot PSSI terhadap Sinteyong, Anton melihat tidak ada masalah pada Kluivert karena menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Yang pasti yang pertama adalah cara berkomunikasi. Oke. Dan karena Kluivert pasti bisa bahasa Inggris, sudah pasti bahasa ibunya adalah bahasa Belanda. Sementara ada 16-17 pemain Indonesia senior sekarang itu bahasa ibunya bahasa Belanda. Jadi dari sisi komunikasi hampir pasti tidak ada masalah. Kalau kepada pemain yang non diaspora dia pakai bahasa Inggris dan pemain-pemain kita kan udah go abroad semua. Jadi ya pasti nggak ada masalah juga. Nah soal taktikal memang menurut saya akan ada perubahan tapi nggak signifikan lah. Usai resmi ditunjuk menjadi pelatih Timnas, Kluivert akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 2025. Dengan dibantu dua asisten, Alex Pastur dan Benny Lanzat, Patrick Kluivert diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dan ujian pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas adalah laga melawan Australia dan juga Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret mendatang. Banyak pihak meragukan kemampuan Kluivert sebagai pelatih. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar pelatih baru ini diberi kesempatan dulu. Erick menegaskan target PSSI sebenarnya lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Dan berikut pernyataan Erick Thohir saat diwawancarai di program Rossi berikut ini.
Akan ada di bulan Maret melawan Australia away dan kemudian Bahrain di GBK. Itu kalau kita kalah dengan pelatih yang baru, Bapak kebayang nggak marahnya supporter Indonesia? Ya, kemarin itu kita bisa lihat juga ketika lawan China, ya kan? Kemarin itu juga saya tampakkan ketika kita kalau lawan Saudi, waktu itu kalah, kita udah selesai sebenarnya gamenya. Kenapa waktu itu ingat, saya bikin statement, saya mundur kalau tim ini sudah tidak percaya lagi. Sebenarnya kalau kita dari orang dari sisi lain kan mengerti dinamika itu gitu. Nah, disitulah saya ngambil posisi sebenarnya gitu untuk menyelamatkan game Saudi. Waktu itu Kluivert pernah melatih Curacao dan kemudian dibantai Bahrain 4-0. Jadi ada trauma, dia aja nggak bisa ngalahin Bahrain. Ya, kita juga sering dibantai dulu. Ya, zaman Nico Sintayong juga sering kalah. Tapi dengan perbaikan pemain lebih stabil. Kembali, kita nggak bisa komparisi selalu Sintayong, Patrick, udahlah. Ini dua figur yang berbeda. Beri kesempatan ketika seperti kita memberi kesempatan Sintayong dulu. Di blueprint sepak bola kita, itu targetnya masuk Piala Dunia 2030-an. Tetapi momentumnya ini ada. Ini yang saya bilang, momentumnya ada, makanya kita push. Ya, kalau kita bicara blueprintnya aja, belum tentu juga pemain diaspora kita 10 tahun lagi ada. Ini kadang-kadang matriksnya hanya jangan dilihat sekecil-kecil itu, mesti lihat kompleksitas yang besar. Gitu. Misalnya, ya, kita 10 tahun lagi, ya, ternyata pemain kitanya nggak ada. Pelatihnya bagus, nggak ketemu juga. Ini part of the momentum yang kebetulan kita mau riding, kita mau tunggangin. Siapa tahu, ya, kita bisa. Laki-laki tidak bercerita, tapi nonton televisi Kompas TV. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Pastikan Anda menyaksikan siaran langsung Eredivisie Belanda hanya di Kompas TV mulai 11 Januari 2025. Dan saudara, usai jeda jangan kemana-mana karena ada informasi dari dunia bisnis. Sorry, Apple iPhone 16 masih ilegal di Indonesia. Meski perusahaan Amerika Serikat ini menawarkan investasi 16 triliun rupiah. Proses negosiasi ya apa yang alot? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke Kementerian Perindustrian. Mereka individu-individu yang berbeda. Wajah beda, selera beda, kelakuan beda. Apalagi saldo rekening sudah pasti beda. Hanya satu kesamaan mereka.